Jakarta shines with dreams so bright. Langsung saja kita mulai sesi kedua pada malam ini yang mengangkat tema Strengthen Jakarta's Governance Globally yang akan berbicara soal tata kelola kota, apakah Jakarta sudah siap berbicara di forum global. Dalam sesi ini kita akan dipandu oleh Ibu Tona Hutauruk, Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Halo. Dan kita kehadiran narasumber yang merupakan tokoh besar di Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Bapak Ahok. Bapak Basuki dimohon untuk naik ke atas panggung. Oke, terima kasih MC atas introduction-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silahkan Bapak. Oke, Bapaknya sudah hadir. Kalau boleh saya sedikit opening sedikit untuk kasih tahu konteks ya. Berarti terima kasih kehadiran yang terhormat Bapak Ahok dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak pada acara Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Seperti telah disebutkan tadi, nama saya Tona Hutauruk, silahkan dipanggil Tona. Dan saya mau bercerita sedikit bahwa Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang satu ekspresi, dua eksplorasi, dan ketiga ideasi lintas sektor. Dalam menyambut tiga momentum strategis Jakarta, penyusunan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, kemudian perayaan menuju 500 tahun Kota Jakarta dan visi Jakarta sebagai Top 20 Global City. Kayaknya tapi udah agak kepanjangan ya pembukaan saya, mungkin saya langsung aja. Kalau gitu yang kita sayangi bersama, yang saya banggakan mantan pimpinan saya tentunya karena saya mantan staf Bapak juga. Kita sambut yang kita cintai bersama Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Ahok. Oke, sebenarnya yang deg-degan saya nih, mewawancarai seorang Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Jadi gimana Pak? Bapak sehat? Kegiatan dan kesibukannya sekarang? Ya lebih sehat lah. Lebih seru sekarang apa pas dulu 2014-2017 di Jakarta Pak? Tergantung ya. Kalau buat kepentingan orang ya lebih seru di Jakarta ya. Lebih seru di Jakarta, iya. Kalau sekarang seru sendiri aja gitu. Tapi yang pasti memang semuanya ini sebenarnya adalah satu sesi yang paling penuh dan paling diminati oleh semua teman-teman Pak. Sudah sold out seatnya dari 2 hari yang lalu. Oh jual tiket nih? Nggak tiket, gratis. Tapi registernya udah kayak war juga Pak ternyata gitu. Nah kalau boleh kita mulai aja ya teman-teman ya. Ini ada beberapa titipan pertanyaan juga Pak dari teman-teman di sini. Ada Gen Z, ada yang agak senior juga dan lintas generasi. Nah karena kita bicara global city Bapak, kan biasa kita kota-kota global selalu yang konsisten ada di peringkat teratas itu New York, London, Tokyo, Paris. Nah Jakarta mau menuju top 20 atau top 50, kalau menurut Bapak melihat pengalaman kota-kota itu, kondisi Jakarta kita di mana sekarang? Kemudian sebenarnya kebijakan atau program apa yang paling cocok diterapin di Jakarta dengan identitas atau ciri khas Jakarta juga? Itu ada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya jadi saya nggak berhak bilang Jakarta nomor berapa ya. Oke. Tapi kalau kita bicara Jakarta, kita tuh sebetulnya mirip-mirip mungkin 30 tahun kayak di belakang Singapura kira-kira gitu. 30 tahun di belakang Mungkin ya. Singapura, oke. Ini saya nggak tahu, Oke. ini nggak ada Ya, penelitian. ya. Kalau kita lihat Singapura ya tahun mungkin 80-an, Indonesia 40 tahunan lebih gitu loh. Nah salah satu apa yang penyebabnya gitu? Tata ruang kita itu nggak ada aturan. Oke, tata ruang. Ya, jadi Jakarta udah dirancang memang kita nggak punya gorong-gorong bawah kan, sekarang udah kerjain gitu loh. Terus kita juga tidak fair. Harusnya bisa menggunakan kayak Singapura. Saya selalu bilang dunia itu ada satu buku terus ini. Butuh mungkin jutaan Singapura kota-kota dirancang. Orang pernah ke Singapura pasti paham lah. Kenapa kita mesti nyontek dia. Nah, dia punya misalnya BUMN-nya gitu ya. Dia jalankan dengan bisnis. Jadi harusnya sebuah kota itu pemerintah itu kita jalankan dengan cara bisnis. Tapi bisnis yang baik hati gitu loh.
Oke. Misalnya contoh gini, sekarang gang-gang sempit, saya juga belajar dari kesalahan dulu. Waktu proyek Husni Tamrin dilakukan, kenapa orang-orang atau kita istilahnya pindahin, kita ganti untung lah. Dia pindah ke Depok atau ke pinggiran Bekasi. Kemudian mereka tuh balik ke Jakarta. Dulu saya nggak ngerti. Nah beruntung ada tesis skripsi orang dari UI kalau nggak salah. Saya pelajarin. Oh saya baru paham salahnya saya di mana. Ternyata orang yang dipindahkan itu dia jadi miskin. Selama ini kita bilang orang Jakarta nggak kerja. Itu bisa di Tanah Abang. Ternyata dia malam-malam dia jadi ini loh, pengusaha loh. Ada truk datang mau bongkar muat barang, nyari dia, telepon, langsung dikerjain kan. Ya. Paginya dia main merpati, tapi rokoknya bagus, Ya, terus ya. motornya bagus. Kita bingung kayak pengangguran kan. Dia tuh pengusaha sebetulnya. Punya kantor keren. Jalan Sudirman belakang. Gitu ya. Atau keren itu dia punya usaha bongkar muat. Nah makanya saya mulai berpikir ada kesalahan yang kita lakukan dulu. Maksa mindahkan orang, menjauhkan dia dari tempat usahanya. Ya. Padahal kan maunya orang itu kan Dekat. dekat tempat usaha. Makanya dulu saya mendorong untuk istilahnya mix use ya penggunaan gitu ya. Kita pengen kayak Gandaria City gitu loh. Ada apartemen, tentu ada kantor di bawah, ada mall. Tapi kalau versi kita mallnya mesti jadi yang kelas Yang cocok untuk tukang jual mereka. nasi goreng Betul. apa. Misalnya saya Ya. mau contoh gini juga. Di gang sempit. Ibu-ibu bisa dagang loh dia. Karena gang sempit orang lewat. Dia cuma beli saset sampo lah, indomie lah, telur, puyuh. Keluarin kompor. Dia masak. Depan sekolah. Udah jualan dia. Kita pindahin dia ke rumah susun yang begitu jauh. Dagangannya hilang. Iya. Nah itu yang saya bilang kesalahan bertahun-tahun yang kita alamin. Kita nggak pikirkan faktor dagang. Lalu saya usul apa sekarang? Yang kita usul itu sekarang yang baru kira-kira gini. Kita jadi pengusaha yang baik hati kan. Nah harusnya orang yang tinggal di rumah-rumah sempit itu di Jakarta. Itu paling harganya 15 juta, 20 juta per meter. Karena nggak bisa masuk mobil kan. Di gang-gang sempit yang banjir, yang kadang bau, macam gang senggol lah istilahnya. Nah harusnya kita gunakan BUMD kita sekarang. Kita tuker, satu tuker tiga. Karena kota ini baru akan jadi bagus kalau ditanganin dengan sistem pengembang gitu loh. Pengembang yang baik hati ya ini. Dalam arti kata kita punya BUMD, bisa Jakpro. Misalnya orang gang sempit itu rata-rata 15 juta, 20 juta per meter. Kenapa kita nggak bilang sama mereka? Lu kalau jual ke Pemda tanah ini, kita akan ganti kamu 3 meter. Jadi kalau kamu punya tanah 100 meter di gang sempit, 3-4 keluarga tinggal gitu ya. Kita akan ganti apartemen 3 kali. Berarti Anda dapat 300 meter. Kalau satu unitnya 50 meter persegi, Anda dapat 6 unit. Lu bagilah anak mantu lu bisa sewain. Dan lu mesti tinggal di situ nih. Nah yang usaha, dia akan kita kasih yang model ruko di bawah ya. Yang nasi goreng ada mall. Mall tanpa AC lah supaya biaya maintenance-nya murah. Kalau sistem sirkulasinya bagus, itu bagus banget. Ada kipas. Yang penting ada in out flow punya angin pasti bagus. Lalu bagaimana cara ngitung Jakpro bisa untung? Jakarta butuh banyak taman. Jakarta butuh jalan alternatif. Nah misalnya kita ambil contoh gini. 1 hektar kita bebasin. Ini anggap secara kasar ngitungnya gitu ya. Kita setengah kita bangun. 5.000. 5.000-nya kita bagi untuk taman. Kayak Air Petra dulu. Termasuk jalan-jalan tembus. Termasuk jalur sepeda bisa lewatin sungai-sungai tembus nih pinggiran. Untuk sepeda jangan main di jalan. Bikin yang floating aja gitu di. Lalu gimana cara ngitungnya? Kalau saya kasih Anda 3 meter apartemen. Berarti kira-kira kalau bangun apartemen tuh pemborong mungkin 15 juta per meter. Kalau 45 juta per meter kan tanah interior mahal gitu ya. Udah 15 juta per meter, berarti saya seolah beli tanah Anda 45 juta kan. Kan tanah Anda juga laku cuma 15 juta.
sebenarnya? 20 sekarang saya beli 45 juta kok dan dapatnya barang nih. Iya. Dan saya tetap tinggal di tempat yang sama. Nah, lalu Pemda gimana ngitungannya? Kan kita Pemda. Kita naikin 28 lantai kan. Bisa itu karena Iya dong, sekarang kan bisa katakan anggap padat ya, nggak ada got, nggak ada Iya. jalan. Kita anggap Iya. biar gampang ngitungnya gitu loh. 1 hektarnya 10.000 saya bebasin. Berarti saya mesti kasih 30.000 dong. Iya. 30.000 saya bagi 5. Ya udah 6 lantai. Saya bikin 28 lantai saya untung 20. Ya kan 22 lantai kita masih untung. Iya, Bisa betul, jual betul. nih. Oke. Nah, lalu setelah ini terbuka jalannya, si Jakpro jual balik ke Pemda. Pemda kan butuh tanah Iya. untuk taman dan fasilitas. untuk jalan Iya. tembus tadi kan. Iya. Ya sudah gampang. Begitu terbuka ya taman apartemen langsung sampingan dengan Sudirman. Kira-kira kalau di appraiser berapa semeter? 150 juta. Nah, begitu 150 juta. Iya. Nah, kita tekan BUMD. Nggak bisa bos. Lu kan di rootnya kita yang ngangkat gitu ya. Udah jualnya 100 juta aja gitu loh. Ada 100 juta kan. Dia 100 juta dia bangun 45 juta. Anggap macam-macam 50 juta. Dia dapat tanah segitu 5.000. Kalau dia jual 100 juta, dia dapat berapa? 500 miliar. Potong lagi setengah, 250 miliar dia untung. Ini bicara 1 hektar. Kalau Jakarta kita bebasin sampai 100 hektar seperti itu, triliunan. Jakarta langsung rapi seperti Singapura. Penuh pohon dan penuh jalan alternatif dan semua sungai semua seperti itu. Jadi harus idenya gitu kalau mau jadi Betul. global menurut saya gitu ya. Iya, Belum iya. tentu benar sih. Tapi kayaknya memang pemikiran kayak gitu belum pernah ada ya. Artinya Aku udah pikirkan kok. betul ya, Sebelum- kotanya untung, Sebelum saya bisnisnya masuk, juga. saya udah pikirkan. Oke, Karena iya Pak. guru disuruh kuliah sih dulu. Oh iya Pak, bener ya kotanya rapi, tapi secara cuan juga ternyata itu make sense banget hitung-hitungannya gitu Saya kan kira Pak. Jadi semua mesti dasarnya bisnis. iya betul. Bisnis yang betul apa sih? Mensejahterakan stakeholder. Oke. Pemegang saham Jakarta itu ya orang Jakarta. Warga kan? Makanya Anda kan pengen informing, pengen consulting sama mereka kan? Iya betul. Pengen kan libatkan, involving macam-macam. Iya, iya. Itu cerita 5, itu teorinya begitulah. Iya, iya. Prakteknya kan orang nggak gitu kita perhatiin. Iya, iya betul. Mau ketemu pejabat pun susah kan. Tapi untungnya ada acara kayak gini lumayan nih. Hanya beberapa langkah dari Pak Ahok udah ketemu sebenarnya sekarang ya Pak. Ini kan karena lo nyuruh gue datang, gue nggak boleh nggak datang. Tapi saya jadi inget nih, memang pas tahun 2014 sampai 2017 pas Bapak memimpin, si transparansi, akuntabilitas dan apa ya, orang bisa melihat langsung apa yang Bapak kerjakan, emang itu kan sangat Bapak kedepankan ya. Di YouTube, rapat Bapak langsung lihat. Ya Nah, itu kan memenuhi informingnya gitu kan. betul Pak. Terus consulting kan orang bisa clue, lapor macam-macam Iya, gitu ya. iya betul. Nah, terus Nah, PTSP yang saya suka sebetulnya. oke. Karena tiap kelurahan itu kita tuh jadi istilahnya calo baik hati. Iya, ada service Ada point di situ. pokoknya kita buka PT namanya Palu Gada. Apa lu mau gua ada deh. Lu Iya. datang aja. Kita urusin. Semua diurusin. Mantap. Ini beberapa teman dari PTSP Pak di Iya sebelah kan? situ. Wah, makasih ya. Ini PTSP itu punya wewenang semua. Iya Pak. Termasuk kantor yang virtual office dulu. Virtual, Dulu kan nggak ada aturannya kan. betul Pak. Saya sekarang ada. beruntung. Saya punya PT semua virtual office. Murah. Iya. 1 juta lebih doang bayarnya. Saya nggak pernah berpikir saya akan Iya. bikin PT untuk pakai virtual office. Hemat Ternyata duit. begitu sekarang gayanya Dulu saya Pak. izinkan. Kan ribut kan. Iya, iya. Nggak ada aturan katanya. Lu kalau mau jadi global city. Kalau nggak ada aturan, ya bagus. Kita bikin Bikin aturannya. aturannya. Betul, betul. Kalau ada aturan Sama. dan nggak boleh kan. Iya, Jadi kan namanya kan aturan dibuat untuk kesejahteraan rakyat kan. iya. Jangan aturan membuat kita susah. Betul. Aneh-aneh aja gitu loh saya bilang. Setuju banget sih Pak. Jadi memang konsepsi warga sebagai shareholders itu sebenarnya mungkin bukan lagi stakeholder, Nah, jadi ini shareholder. contoh penelitian nih. Ini kok kursi gitu panjang, ada bantalnya capek gitu. Ini saya duduknya ke depan Ini banget. contoh Pak. nggak layanin orang dengan baik. Saya udah gitu tinggi aja nyandar gitu. Itu panjang. Kayaknya biar di fotonya cakep Pak, dari depan kita harus agak maju Gitu sedikit ya. gitu ya. Iya Pak. Jadi ada lagi nih Pak pertanyaan, kalau tadi Bapak bilang jadi warga segala macam karena yang nonton juga banyak yang muda-muda nih Pak. Pertanyaan agak klise sebenarnya. Apa pesan Bapak untuk pemimpin muda dan generasi baru birokrasi Jakarta? Ya sebetulnya pemimpin muda atau tua, buat saya itu umur ya angka ya. Gak ada ngomong tua muda sebetulnya.
Kamu muda kalau nggak sehat hidupnya ngaco juga lu mati duluan. Betul betul. Jadi kan jadi sebenarnya bukan itu tau nggak? Terus Iya. kalau Anda muda, nyolongnya lebih banyak karena cita-cita lebih banyak, cilaka juga gitu loh. Waktunya lebih panjang soalnya. Jadi kamu berpikir nanti gua pengen nikmat lebih banyak, mau curi lebih banyak masalah. Yang paling penting ya Anda harus utamakan apa itu kebenaran. Semua sesuai Oke. aturan. Iya. Undang-undang, kepatutan, etika. Kadang-kadang kan bilang ini kan aturannya boleh, tapi secara etika masuk nggak? Kebenaran itu ada etika di dalam. Oke. Ketika kita mengatakan saya nggak salah lakukan ini, semua orang lakukan kok. Tapi secara etika betul nggak? Nurani Anda akan bicara kok. Kalau itu nggak betul, bukan kebenaran. Anda juga ditugaskan apa? Mengadministrasi keadilan sosial. Kita nggak bela orang miskin, nggak bela orang kaya. Pokoknya kita mengadministrasi keadilan sosial. Itu pemimpin. Yang ketiga, Anda mesti transparansi. Karena dengan transparansi lah Anda bisa menjaga kejujuran, integritas. Iya, betul. Kalau semua dibuka, sampai beli barang ini berapa duit minuman ini, Iya. ada di website kota Anda. Iya. Sehingga rakyat yang bayar pajak itu terima gitu loh. Kita nggak terima, kok bayar pajak setengah mati, kita bisa pegawai gitu ya. Belum nikmatin uang udah dipotong pajak gitu loh. Itu pajak dibuat hanya pot bunga nggak tahu berapa juta yang ditaruh sembarangan di jalan. Ini duit nenek moyang lu apa gitu loh. Ini kan duit kita gitu bos. Iya. Kamu digaji besar saya nggak masalah. Anda dapat fasilitas saya nggak masalah. Tapi jangan boros-boroskan tuh uang. Anda harus bisa melakukan optimalisasi biaya. Apa itu optimalisasi biaya? Ya potong biaya yang nggak perlu. Dulu zaman saya tulis pemahaman nenek lu. Masa untuk pemahaman Pergub PP 400 miliar setahun? Apa-apaan gue bilang. Orang gendeng ya nih. Udah mulai seru nih ya jadinya ya. Ini gendeng. Ya kan masuk tuh gendeng gitu loh. Kita mesti potong biaya. Lalu kedua, kita mesti menambah penghasilan. Makanya dulu kita bikin PB1. Kan mesti nambah penghasilan kan. Termasuk KLB. Orang naikin gedung enak aja loh. Ini kan udaranya kita. Burung lewat, udara lewat, angin lewat, macam-macam. Gue bilang, bayar loh. Cuma nggak ada aturannya. Gue bikin aturannya. Jadilah Semanggi gitu kan. Iya, betul betul. Trotoar, lapangan banteng, kota tua. Iya. Itu semua dari uang dari sana. Triliun yang kita dapat. Itu namanya revenue enhancement. Lalu yang ketiga, kita cost avoidance. Hindari biaya nggak perlu. Misalnya contoh apa? Masa kejadian kayak Cengkareng, beli tanah sendiri. Orang gila. Masa sih? Kan yang ngawasin BPKAD. Yang tahu punya buku atau enggak. Yang bayar juga kamu. Ini ada ke Pak BPKAD ini. Saya bilang sama polisi, ini ada persekongkolan ini, perkeliruan ini gue bilang nih. Aneh gitu kan. Masa sih lu nggak tahu nih barang Anda suruh beli gitu loh. Tuh nuduh, kan Pak Gubernur yang suruh beli. Gue nyuruh lu beli pakai aturan bos. Bukan seenak-enak lu beli gue bilang. Tapi kita nggak disampaikan. Lu kalau keluar duit gue bilang, kenapa nggak mau sampaikan? Nah ini urusan, aku dipanggil polisi kemarin tuh. Udah kenyang gue panggil polisi. Ya mudah-mudahan itu terakhir lah. Ini nih jadi udah align Aduh. nih sama apa topik kita sekarang governance kalau karena Bapak Iya. sudah menyinggung Makanya masalah itu itu. 3 tadi. Iya. Optimalisasi biaya harus Anda lakukan. Betul. Kalau Iya. Anda lakukan tuh pasti Anda berhasil kok. Oke. Terus contoh apa lagi? Misalnya contoh PB1. Pajak pembangunan. Dulu saya pikir pakai online. Orang-orang toko yang nakal lebih pintar. Online-nya on off. Tukang pajak yang datang ngawasin, disogok gua rasa. Terus saya ngitung-ngitung. Toko temen jualan sekian. Bayar PB1 cuma sekian. Wah kalau dihitung-hitung. Mungkin PA di Jakarta bisa 2-3 kali lipat. Lalu gimana caranya? Saya ingat waktu saya bupati dulu. Saya waktu bupati pernah lihat. Mungkin ini nyontek. Ini gaya Cina. CIA. China in action. Oh CIA China in action. Oke. Gue lihat nih. Itu Cina gimana sih cara mengutin pajak. Wah Cina pinter. Dia bikin kayak voucher sama. Ya kalau kita makan di restoran. Misalnya 1 juta. Kan bayar pajak 100.000 tuh. Nah kalau di Cina zaman itu waktu saya bupati udah jalan 20-30 tahun yang lalu nih. Dia minta uang voucher. Voucher 100.000. Ya. Nah voucher ini dia beli dari mana yang restoran? Hotel dia mesti beli dari dispendanya. Dan situ ditempelin peraturan.
Kalau si pedagang ini tidak menyediakan voucher yang bersangkutan itu, si pembeli berhak nggak mau bayar. Wih. Wah, jadi dia mau nggak mau takut kan. Terus gimana caranya masyarakat mau ngawasin? Itu bisa ada hadiah. Oh, Kalau digesek-gesek, jadi duit. Jadi makan gratis misal hari itu ya. Daripada lu ikut judul mending ngarap-ngarap begini ya. Ya kan ngarap-ngarap gitu kan. iya. Tapi sekarang ternyata di Cina udah rubah. Semua udah digital. Iya, betul. Nah sebenarnya kenapa nggak voucher digital? Kan tau nggak, pasti suka dapat voucher ya. Saya juga kalau belanja suka dapat voucher. Kebablasan kagak ditebus. Lewat kan? Lewat tanggal expired-nya. Itu ya perusahaan-perusahaan kasih voucher tuh bisa puluhan miliar loh. Duit balik. Nah bayangin kalau Pemda semua dispender kasih voucher, ada hadiah. Semua yang belanja pasti ngawasin, bos mana vouchernya? Terus vouchernya jangan voucher gini, digital aja di HP. Digital. Lu belanja nomor HP lu berapa? Langsung masuk, kan perusahaan voucher udah banyak nih. Bank udah kerja sama. Bisa kita pakai Bank DKI yang mobile one gitu ya. Dia nggak usah bikin sistem duit lagi nanti nggak jelas. Pakai aja yang udah ada, yang orang udah ada, kayak kita beli mobil mesinnya dia gitu loh. Dia bikinin dapat nama. Saya yakin pasti saudara seneng kan kalau belanja dapat voucher terus ada undian. Jadi ulang tahun Jakarta Juni ada undian mobil lagi. Ada undian deposito Bank DKI. Pasti semua kan ngawasin. Saya yakin minimal 2 kali sampai 3 kali lipat naik PAD dari PB1. Belum lagi parkir nih. Uang parkir Juga ya. pakai scan barcode kan. Betul. Nah ini semua jadi duit. Teknologi sekarang harus kita pakai. Ya transparansi teknologi harus kita pakai. Baru mau jadi kota global kok Betul. pakai HP nggak becus gimana? Enggak, saya mau tanya nih, DKI sekarang rapat masih pakai print out kertas nggak tuh? Enggak, sekarang Wah enggak. kalau itu mah kampungan loh ini. Padahal sebenarnya iya juga, tapi Ah, nggak itu terlalu kampungan. banyak, Pak. Ngapain lu simpen di mobil? Lu simpen di mobil. Seminggu lu nyari kagak ketemu tuh barang. Satu mobil nggak bisa ketemu, bisa berjam-jam. Iya. Kenapa nggak tulis aja semua digital? Tinggal nyari dapat kok. Oke. Nah, itu sih saya pikir. Betul, Pak. Ya, Ya anak muda masih pakai teknologi. anak muda, coba yang anak muda boleh angkat tangan? Tapi jangan ujung-ujung minta anggaran beli laptop buat nonton doang ya. Enggak dong. Gas lagi nih. Anak muda beda sekarang. Aduh. Nah, mungkin sekalian kalau anak mudanya ada di sini kita buka pertanyaan 3 orang mungkin. Saya yang menentukan boleh? Langsung saja. Kalau ini bukan urusan saya ya, nyalain dia. Oke. Kita pick satu dari tengah dulu ya. Mungkin kalau boleh perempuan ya. Wah, ini kenapa sih? Karena Perempuan laki sama gitu loh. Ini kenapa mesti gender gitu loh. inilah pilih kasih nama. Ini betul loh. Perempuan laki sama. Karena pas di depan saya Pak ada yang angkat tangan perempuan. Silahkan Mbak, boleh berdiri sebutkan nama, mungkin usianya dan pertanyaannya langsung saja silahkan. Selamat malam Bapak Ahok. Nama saya Nila, umur saya ini harus disebut ya umurnya ya? Gak usah. Saya enggak. Karena ini kalau ini masalah, ulang tahun sebut umur masalah. Ulang tahun Jakarta aja yang disebut umurnya ya Pak ya? Ya udah, pertanyaan saya berhubung ini akan berkaitan dengan Jakarta menuju kota global, mungkin agak, spesifik ke industri ini Pak, menurut Bapak, bagaimana peran, industri ekonomi kreatif untuk mendukung Jakarta sebagai kota global gitu Pak? Oke, thank you. By the way, sebelum Mbak Nilanya duduk, ada souvenir dari Pak Ahok buat penanya. Jadi yang bertanya silahkan berlomba-lomba. Panitia mungkin bisa langsung ke Mbak Nila ya. Pak, kita Ini simpan dulu kayaknya anak pertanyaannya ya. buahnya ngatur nih. Oke, silakan pertanyaan kedua, teman-teman sekalian. Banyak banget nih Pak, saya sampai yang agak di belakang kali ya, boleh ya. Silakan Mas yang baju biru. Ya, yang dekat pagar. Pagar balkon maksudnya. Selamat malam, perkenalkan saya Muhammad Noval Rafif. Sekarang saya sedang menunggu untuk koas, dan pertanyaan saya setelah ini akan berkaitan dengan kesehatan Pak Ahok. Terkait dengan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana.
Untuk kesehatan di Jakarta sendiri Pak Ahok, untuk, universal health coverage untuk BPJS dan apapun dana terkait kesehatan yang kedepannya akan digaungkan, baik dari nasional maupun dari, usaha-usaha daerah. Bagaimana, pendapat Pak Ahok terkait, investment-investment di bidang kesehatan yang nanti ujung-ujungnya akan, meningkatkan taraf kesehatan yang ada di Jakarta? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Meningkatkan tarif ya ujung-ujungnya, pertanyaannya begitu ya Pak ya? Taraf kesehatan Oh, bukan tarif. taraf. Iya, taraf. Ini ketahuan mata duitan ini. Orang taraf dia tarif. Tandanya dia denger Pak. Allah ngeles aja ya. Oke terakhir, soalnya waktunya juga yang mana nih? Aduh, Bapak deh Pak yang milih mau Pak? Gak usah lah, nanti susah saya. Tuh ada depan. Oh ini nih berarti, boleh yang di depan kali ya, kita cari silakan Mbak. Iya boleh. Kayaknya yang Mbak sih yang baju putih ya. Perkenalkan Pak Ahok, saya Hani dari USS Networks. Kalau misalkan teman-teman follow USS Feed, itu kantor saya. Yeah. Promosi nih ya. Endorse ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menjaga keikutsertaan masyarakat adat Betawi untuk menyusun kebijakan agar Jakarta masih bisa menjaga eksistensi masyarakat adat Betawi sekaligus menjadi kota yang global? Wih, pertanyaannya concise dan langsung. Oke, teman-teman 3 dulu ya kali ya. Nanti kita dengarkan jawaban dari Bapak. Apabila masih ada waktu kita bisa buka sesi selanjutnya. Silakan mungkin Pak Ahok pertanyaan Saya pertama. percaya kalau kota ditata dengan baik, semua industri apapun pasti akan bermanfaat untuk mendukung. Pasti. Dulu waktu Jakarta saya bikin Jakarta Hub itu kan. Sudah yang dibutuhkan itu, kenapa kita bikin ruang terpadu RPTRA itu apa? Ruang publik terpadu ramah anak. Itu ramah orang tua juga itu. Kita pikir yang paling mahal dari orang Jakarta kan tempat, fasilitas. Nah, itu kita bikin kan di Melati itu loh, Jakarta Hub itu. Saya belajar itu lihat dari Rotterdam. Ya waktu itu Rotterdam pindahkan pelabuhan ke depan laut. Sehingga sisa pelabuhan yang lama itu dia bikin hub kayak gitu tuh nggak? Datang sampai 3 dimensi yang logam yang apa, terus kerjasama dengan industri dan universitas. Orang praktek. Namanya dulu saya pengen bikin pelabuhan OPQ sebetulnya. Saya pengen Tanjung Priok itu dimajukan. Kalau dimajukan, saya bisa dapat DWT itu apa istilahnya? Istilah kapal tuh daya muat lebih dalam lautnya. Saya nggak itu lupa singkatannya lah. Dan Jakarta punya saham 80%. Makanya di situ saya bilang, semua orang Jakarta tidak perlu bayar PBB selama bukan buat usaha. Kalau saya punya bisnis, punya pelabuhan Tanjung Priok, setara itu di OPQ. Tapi ya masyarakat ada pengusaha nakal, dia uruk, saya segel, saya masuk kuliah dibuka lagi semua. Padahal itu pelabuhan, duit itu sebetulnya. Rotterdam, wali kota Mutalib ya, dia datang 2 kali ke Jakarta. Dia bilang ini sama saya, Anda nggak fair. Saya datang 2 kali, kamu nggak pernah ke Belanda. Saya nggak suka ke luar negeri dulu waktu kerja Jakarta. Karena kerjaan banyak banget. Kalau saya ke luar negeri itu buang waktu saya. Saya mungkin ke Pak daerah yang jarang ke luar negeri dulu ya. Tanya dubes saya bilang, enggak yuk mesti datang lu lihat. Akhirnya udah saya pergi. Ketemu dia, terus saya tanya, lu dapat duit dari mana? Saya punya pelabuhan. Ternyata untuk uruk itu, pengusaha uruk cuma pengen barang jadi, dia minta 20%. Saya tanya sama orang Ancol, wah kalau gitu untung ya reklamasi ya. Bayangin saya punya 3 pulau, OPQ, Tanjung Priok jadi dalam, punya duit, dan ini saya bikin jadi hub yang besar seperti di Rotterdam. Ini di semua kawasan industri pasti industri kreatif manapun akan jalan. Kalau kota Anda berkembang. Karena kota berkembang daya beli semua ada. Turis datang semua ada. Makanya saya kira pola 1-3 ini mudah-mudahan akan dijalankan oleh Jakpro nanti. Saya udah ngomong sama Pak Pramono. Ide ini itu tolong dihitung. Kita kan terlalu banyak aturan-aturan yang nggak boleh. Nggak boleh justru kita tabrak. Oh bilang selamat nggak nyolong buat kita. Ya nggak?
Kadang-kadang kan gitu kan. Kita ini ada undang-undang diskresi. Ya. Saya waktu Komisi 2 DPR RI kita bikin. Semua pejabat takut bikin aturan. Karena takut ditangkap. Ada oknum aparat ngerjain kita. Saya bilang, kalau buat kepentingan orang banyak kenapa takut? Kita aja berantem aja, kurang ajar gue bilang. Ya periksa aja kan. PPATK, duitnya ke saya atau kemana? Periksa uangnya dong, aliran ke dana kemana. Semua bikin non tunai. Bisa tahu dilacak duit kemana. Jadi saya bilang ini harusnya tuh, saya yakin pasti akan memberikan sumbangsi yang besar. Lalu Dokter Koes gimana? Pak Arif, saya adalah orang yang paling percaya harta terbesar ya kesehatan. Makanya dulu di Jakarta dinas kesehatan kami itu ada ketok pintu layanin hati. Layanin dengan hati. Karena orang miskin saya temukan yang kurang beruntung lah ya. Dia udah sakit. Kadang stadium 4. Dipulangin ke rumah. Siapa yang ngurus? Di rumahnya seng, gak ada AC panas, mandi air asin, beli di warung gak ada duit. Gak bisa. Makanya saya gak usah ke rumah sakit. Orang rumah sakit puskesmas yang mesti datang. Nah, di situ saya mulai bikin semua puskesmas kecamatan berubah menjadi rumah sakit umum kecamatan, RSUK. Dan semua anak-anak residen yang mau jadi spesialis ya, itu kita kerjasama mau UI macam-macam tuh kerjasama. Mereka praktek di sana. Kenapa saya bikin di kecamatan ada orang opname RSUK? Karena orang yang kurang mampu, kalau dia jauh-jauh ya, keluarga yang nungguin itu nggak tahan, 100.000 nggak cukup buat makan. Tapi kalau dekat rumah, 100.000 masak di rumah bisa makan sama yang sakit, yang di rumah semua makan. Termasuk kita bikin misalnya contoh pasar. Kenapa pasar ada klinik untuk ngetes pap smear macam-macam tensi di pasar? Karena saya temukan orang yang nggak mampu itu dia ke pasar itu nunggunya agak lama tuh nggak? Nunggu harga sayur buah agak dioblar gitu. Dan dia nggak punya uang untuk datang ke puskesmas terdekat. Misalnya contoh dia tinggal di Bintaro. Dia ke Tangerang lebih dekat. Makanya saya protes BPJS. Namanya saya yang bikin kok BPJS. Saya ikut bikin di Komisi 2 DPR RI. Saya ditunjuk jadi sekretaris badan misalnya Kaukus Kesehatan DPR RI. Waktu itu. Nah, saya sekjennya. Saya minta BPJS berlaku seluruh Indonesia dong. Kan asuransi begitu. Masa orang Jakarta lagi kerja di Papua sakit gak berlaku? Terus kenapa orang tinggal di Bintaro lebih dekat ke Tangerang? Kok nggak boleh? Mesti ke Jakarta yang lebih jauh. Datang ke pasar Minggu. Ongkosnya dari mana duitnya? Nah kita bikin. Ini kita pikirkan. Semua mesti berlaku. Kalau BPJS-nya benar. Misalnya sekarang ya. Ada fraud. Codingnya dia mainin. Misalnya ada oknum mainkan. Ada oknum apotik mainkan. Lalu rugi BPJS. Ya Anda bereskan dong korupsi Anda. Ada oknum yang nggak benar. Bukan sekarang orang ditekan. Berobat jalan, bayar. Orang mana ada duit. Semua asuransi kayak swasta dia bikin. Saya ada asuransi, setelah keluar baru sadar. Kan udah ditanggung pemerintah kan. Bayar asuransi mahal saya. Tiap bulan mahal. Itu bisa ditanggung sampai Singapura, Malaysia mahal. Ya belasan juta lah. Orang tapi berobat jalan ke lab, kalau kita nggak diopname, kena. Sekali periksa lab, dokter, obat bisa belasan juta juga. Orang gaji segitu mana cukup. Nah harusnya pemerintah kalau menaikkan tarif itu adalah preventif. Makanya dengan cara orang ngatur, termasuk dulu saya mau bikin sumur waras kan, yang heboh itu loh. Itu udah dirancang. Kita akan bangun 1 triliun lebih itu 500 unit apartemen dan rumah sakit kanker. Karena kanker ini ngantri. Nah saya pengen orang kalau dibilang stadium 4, lu pulang. Kalau kamu nggak ada duit, jangan pulang. Tinggal di apartemen kita. Ada kolam renang, ada bioskop, karaoke. Mungkin nggak pengen mati dulu kan, panjang umur. Ya nikmatin dulu kan. Ya kayak, ya itu nikmatin dulu dong. Kau pulang siapa yang ngurus dia? Nah rumah sakit juga bisa lebih kosong. Termasuk preventif yang ketok pintu lainnya dengan hati. Termasuk dulu kenapa saya melarang KJP itu tunai. Karena saya melacak data.
Misal contoh gini, saya lacak ada anak kurang ajar. Tiap minggu kok beli Pampers dewasa. Wah, aku udah suuzon, emaknya mau jualan nih kurang ajar. Tapi begitu saya ada data puskesmas, ketok pintu lain dengan hati. Dapetin, oh kakinya lumpuh. Makanya dia tiap minggu pakai uang KJP, beli Pampers. Nah saya isi uang dengan operasional saya. Saya transfer. Supaya dia bisa beli Pampers itu. Termasuk daging. Ini kita harus bilang preventif itu termasuk gizi. Orang sehat masih makan yang enak. Ya gimana makan enak? Masaknya pakai mie instan. Enak sih enak. Mie instan kita di Taiwan pun tidak boleh pakai. Karena terlalu banyak kandungan MS apalah. Micin apa gitu. Saya nggak ngerti lah. Tapi lebih enak kita daripada makan di Taiwan gitu ya. Orang Indonesia kan begitu kan. Perutnya kan memang kuat kita ya. Betul, betul. Ya, jadi gimana caranya? Ya udah, saya bikin program dengan KJP. Beli daging sapi cuma 45.000 sekilo. Satu anak 1 bulan boleh beli. Beli ayam 9.000 satu ekor. Telur 8.000 1 kilo. Lalu ada 900.000 anak kalau nggak salah dulu ya. Yang dapat KJP. Saya pikir daripada operasi pasar daging sapi 200 ton sehari habis. Yang beli nggak tahu siapa. Begitu kita pakai KJP 45.000. 1 bulan mau jual 200 ton susah. Lalu makan apa mereka? Lalu beli ayam. Ayam cuma 300 ton kalau nggak salah. Lalu sisanya 600 ton itu apa? Telur. Lalu sisa lagi beli apa ya? Beli mie instan. Gimana orang kita mau sehat? Belum lagi olahraga. Kita nggak pernah ngajarin orang jangan bakar sampah. Nyamuk itu bukan dari bakar sampah dia pergi. Kayak Singapura Anda mesti cari jentik nyamuk itu di mana. Mungkin dispenser Anda pun yang bersih itu bisa ada nyamuk malaria loh. Ada jentik. Anda mesti, makanya kita punya, misalnya apa ya? Pemantik itu ya, ibu-ibu itu. Jumantik. Jumantik. Mesti kasih gaji yang baik. Anda mesti datangin, cek, ajarin orang. Kalau Anda bakar sampah, PM2,5-nya naik. Coba lihat Jakarta semua nih. Kena paru-paru, kanker paru-paru. Nggak hilang PM2,5. Orang nggak beruntung nggak bisa beli filter. Orang punya uang ya seluruh ruangan pakai filter. Kamar mandi pun, toilet pun pakai filter. Dapur pun pakai filter. Kita mampu. Kalau Anda lihat rumah saya, pakai filter semua. Karena luar gitu kotor. Nah kenapa kita nggak didik, Anda nggak boleh bakar sampah. Lalu saya nggak punya uang. Kalau nggak dibakar mau taruh di mana? Ya Pemda dong mesti jemput. Anda mesti jemput dong. Dia udah bayar PBB kok. Udah bayar lampu jalan macam-macam, STNK bayar. Kenapa nggak dijemput? Oknumnya dijemput kalau nggak ada uang-uang ini nggak diambil sampahnya gitu loh. Ya Anda mesti lapor pecat. Kalau saya tiap Jumat kok pecat, kok nggak mau tahu. Ya kan lu gak kerja kok. Ngapain piara parasit kayak lu di dalam? Anda kamu jadi global. Anda harus berani mendidik. Harus berani kasih tahu ini loh kebenarannya. Jangan perkeliruan melulu. Ini mesti jelas. Nah itu yang saya kira taraf hidup itu akan baik. Kau punya pemerintah yang paham gitu loh. Kenapa orang mesti gini, kenapa mesti gini. Gaji gimana. Kenapa kita mesti gratiskan naik bus segala macam. Sampai pelosok semua. Karena orang gaji pas-pasan nggak bisa. Saya baru masuk ke Jakarta. Baru 2 minggu demo buruh. Minta naik gaji. Waduh saya cari gubernur kagak ada belusukan zaman itu. Saya sendiri. Saya pikir halu-halu di dalam aman. Lu maju lu situ lu pengecut lu ya dia bilang. Terus suruh naik. Begitu naik. Saya bilang lu kalau minta naik gaji dipecat tuh. Lu kami nggak cukup. Gampang. Anda naik bus. Kalau gaji lu UMP nggak bayar. Anak-anakmu saya kasih KJP. Saya ngerti Anda nggak cukup. Saya bangun bayar rumah susun yang tidak boleh Anda beli. Anda nggak mampu beli kok. Anda juga nggak mampu untuk bayar IPL. Yang Anda bisa tinggal sampai turunan kamu kalau masih nggak beruntung gitu. Masa kasih beasiswa, kasih apa masih terus nggak beruntung. Nah kita masih ada rumah susun yang jadi inkubator. Karena banyak orang nggak beruntung nih di kota besar. Nah kita sediakan. Lalu orang kerja. Anak muda kerja, suami istri. Harus tinggal di pinggiran. Sewa mobil, naik bus, naik 2 jam datang. Pulang pergi 3-4 jam. Hubungan keluarga juga berantakan. Kenapa kita nggak bangun rumah susun pola tadi 1-3? Saya nggak peduli KTP Anda. Kalau Anda kerja di Jakarta,
keluarga, Anda boleh tinggal. Sewa gimana? Kayak harga kos. Sehingga dia akan hemat, belanja di bawah, nggak masak. Dan dia juga akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Jadi semua ini saling secara holistik untuk meningkatkan taraf. Apalagi yang terakhir, Yang adat Betawi, Pak? sekarang kan banyak apps Oh, oke. untuk olahraga ya. Kenapa nggak bilang orang Jakarta yang bisa membuktikan jalan sekian itu, kita bikin acara lari, dia ngaku bisa lari 10 kilometer tiap hari, tes lari, kalau nggak sampai dia bohong kira-kira gitu kan ya. Terus yang lari gitu dapat hadiah, ada undian hadiah. Saya kira semua orang akan mulai berpikir jalan. Dia suruh saya jalan, PM 2,5-nya tinggi. Saya jalan mengap. Nah, coba kalau nggak bakar sampah. Jadi semua nih banyak. Preventif itu kunci untuk meningkatkan taraf. Termasuk gizi, macam-macam pengetahuan. Lalu bagaimana ajak warga Betawi untuk ikut? Ya sebetulnya gini ya. Ini jangan tersinggung sama saya. Saya selalu percaya kita punya pusat kebudayaan Betawi. Nah, kita bangun tuh di apa? Lupa aku. Ya situ Bapakan. Sorry udah lama nggak jadi gubernur, lupa. Lebaran Betawi kan di situ. Karena saya udah tinggal di kota Bekasi sekarang. Pamer. Di Cibubur saya. Terus kita di Jakarta Timur ada kayak apa ya? Semacam sanggar yang dikelola ibu apa menjaga. Nah itu harus kita bantu. Maka RPTRA itu tempat orang mengembangkan. Kita harus kasih orang kreatif aja. Anda dukung. Makanya dulu saya juga menyiapkan dana operasional segala macam. Gimana tiba-tiba si kelompok pagelaran ini dapat undangan ke Amerika Selatan misalnya gitu ya, Amerika Latin. Duitnya dari mana? Anggaran nggak ada. Ya pakai operasional dong. Nah kita mesti kasih gelondongan gitu loh. Kita kasih aja. Mereka berangkat beli tiket, beli apa. Nah kayak bisa contoh kita bikin ini tim kayak gitu ya. Ini kan semua adalah dalam rangka supaya orang bisa pakai dengan murah. Itu bisa berkembang. Kemarin saya baru pulang dari Tunisia. Kebetulan tugasnya teman. Wah itu luar biasa. Semua budaya lokal itu berkembang. Makanya mereka bisa bertahan karena punya budaya. Orang Betawi juga sama. Siapapun Indonesia juga sama. Kita mesti punya budaya gitu loh. Istilahnya Trisakti Bung Karno. Gue ngomong panjang, gue ngomong partai lagi ya kan. Tapi ini kira-kira itu yang kita pengen. Kita bukan hanya mesti berdiri kaki sendiri, mandiri bidang ekonomi, tapi kita juga berkepribadian dengan budaya kita. Namanya pemerintah mesti menyediakan fasilitas-fasilitas ini. Nggak mungkin Anda sewa dapat sponsor, gimana mau manggung kalau pemerintah tidak dukung. Sampai contoh lah, di Senen tuh ada apa sih kayak Bagong apa itu di Senen itu loh. Wayang orang ya. Nah itu dia pertunjukan terus. Itu mesti pemerintah anggarkan itu. Supaya seni-seni itu terus Hidup jalan. terus. Karena Betul. kalau orang punya budaya, nggak gampang dipengaruhi. Orang coba lihat foto Soekarno. Wah saya Indonesia lihat. Kaget saya. Cewek-cewek semua kagum-kagum sama dia. Saking gantengnya dia. Kita malah pengen jadi cowok Korea. Ada mak. Kalau itu udah masalah selera tuh, Pak. Maksud saya, kita di Indonesia ini hebat. Kita ini hebat gitu loh. Nah kenapa kita mesti. Nah itu model-model jadi Betawi menurut saya kita harus dukung. Tapi bukan dukung yang tanda kutip aneh-aneh gitu ya. Atau cari uang gitu ya. Jangan nanti bikin ormas. Ormas sih boleh bikin. Kalau suami boleh bikin ormas semua. Nama itu Pertabi. Yaitu? Persatuan Takut Bini. Nah, itu Setuju banget. bukan takut sayang, Persabi lah. Oke. Baik. Mbak Hani pasti pertanyaannya sudah terjawab dong dengan baik. Kita masih punya waktu lagi nggak? Udah? Boleh tambah Boleh lagi lah. satu lagi ya? Saya Salah. buka satu lagi penanya ya. Anggung juga pulangnya juga macet. Dimarahin Pak. Satu lagi ya Boleh. teman-teman ya mungkin ya. 3 aja nggak apa-apa. 3. Udah cepet kok. 3 ya Mas kalau gitu ya. Tapi jangan bercabang ya. Jangan A, B, C gitu ya. Pak hanya diperbolehkan 1,5 pertanyaan Pak kira-kira. Nggak Oke apa-apa. kita coba ya 3 ya tapi Sampai cepat program saja. Ask Ahok anything kok. Apa aja. Baik silakan Mas yang kacamata. Yuk ya silakan. Kayaknya ada pembicara lain nunggu ya. Iya makanya Oh, mesti habis kita. abis ini emang ada 8, lagi oke. jadwal. Selamat malam Pak Ahok.
Selamat malam. Perkenalkan saya Farhan Givri. Saya bukan dari Jakarta sih sebenarnya, dari kota satelitnya Jakarta. Tapi saya pengen nanyain sih pendapat Bapak terhadap ekspansinya Transjakarta ke daerah satelitnya Jakarta. Dan kalau menurut saya sih kayak ini tuh lebih kayak meringankan beban dari eh apa tuh kayak ya, iya, jadi kayak transportasinya yang ada di daerah satelitnya Jakarta ini lebih terasa ringan karena ada bantuan dari Jakartanya itu sendiri. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Makasih. Oke. Silakan Nomor 2 dulu. ya. Udah cukup. Udah cukup dulu. Satu aja ya. Toto dulu. Oke. Urusan ini mesti tanya sama Pak Pramono sebetulnya. Kalau saya jawab nggak etis. Tapi kalau Anda mau saya jawab, memang Jakarta itu kan ada semacam apa ya dulu namanya ya, kerjasama dengan, saya lupa namanya lah. Pokoknya kerjasama lah. Ya sama perkotaan. Nah dulu pun saya bantu Tangerang Selatan, Bekasi, saya bisa bantu sampai ratusan miliar, puluhan miliar untuk perbaiki stasiun, sungai. Jakarta memang harus bantu pinggiran ini. Nah yang jadi pertanyaan, itu kan juga sama berapa jam. Makanya kalau ini sistem 1-3 jalan, orang-orang kerja itu kita bisa bikin weekday-nya tinggal di Jakarta. Weekend bisa di luar. Nah bus juga kan zaman saya yang saya ubah kan. Bayarnya per kilometer. Sehingga tidak ada yang dikorbankan. Nah dulu kenapa saya pengen pulau reklamasi? Saya hitung dulu bisa dapat 127 triliun. Termasuk KLB. Makanya Jakarta ini semua kan kita sambung dengan, itu ada Fajar ya kayaknya orang di sub ya. Nah ini dia paling tahu nih orang di sub. Jadi dulu saya Coba boleh berdiri mungkin yang begitu Maju. sama Bapak. Ya. Oh, Ini- oke. Ada lagi di sub di sini? ini orang pintar ini. Jadi dulu kita berpikir Jakarta itu disambung dengan LRT semua. Bukan monorail. Monorail susah pindah karena beton. Ya, LRT bisa pindah. Ya semua layang. Nah ini kan mengatasi kemacetan termasuk taman, termasuk tukar 1-3 tadi. Ya nggak ada lagi rumah kumuh di Jakarta. Kalau semua orang jadi ya punya duit kan. Dia mau jual pun dia punya modal. Mungkin jual berapa biji. Nah itu konsepnya seperti itu. Dengan itu jalan. Pasti yang pinggiran itu ya kita harus bantu lah. Gaji dia kecil. Bayangin kalau Anda tinggal di pinggiran ya. Anda naik bus murah nih. Anda punya sisa uang lebih toh. Waktu juga lebih cepat. Tingkat kecelakaan juga berkurang. Naik motor banyak yang mati loh. Berapa banyak penanggung keluarga yang hilang. Nah lalu disitulah Anda bisa belanja. Pinggiran juga maju. Mungkin Anda bisa sewa. Mau cicil rumah ya di pinggiran. Karena kemungkinan naik lebih gede. Kalau tengah kota ada susah. Belinya juga mahal kan. Saya juga dulu langsung berpikir cari pinggiran. Baru 2-3 tahun udah naik. Kemungkinan naik lebih besar di pinggiran. Tapi kok transportasi yang agak masalah. Jadi itu pemikiran untuk bantu mereka seperti itu sih. Ya, saya dikasih tahu jam udah selesai loh. Iya. Oke. Baik, Udah, itu aja. baik Pak. Kalau gitu sedikit terakhir ini mungkin saya simpulkan beberapa key takeaways dan kemudian nanti ada closing statement sedikit dari Pak Ahok. Saya simpulkan teman-teman semua dari beberapa pembicaraan setidaknya ada 4. Yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak, kota ini akan jadi bagus kalau dikembangkan dengan gaya bisnis yang, ingat nggak, yang baik hati ya. Membuat rakyatnya jadi memanusiakan warganya, rakyatnya sehingga mereka juga jadi senang. Ingat, kerjanya di situ ya tinggalnya di situ dong, jangan dijauh-jauhin, susah-susahin. Kemudian yang kedua, aturan jangan menghambat. Kalau tidak ada aturannya maka ya bikin aja aturannya, gitu kan Pak ya. Jadi jangan takut selama tidak ada yang memang salah, tidak ada ngambil duit maka ya boleh pastinya. Kemudian yang ketiga, tadi Bapak juga menyebutkan partisipasi publik, optimalisasi biaya dan cost avoidance itu salah satunya kunci untuk bisa menjadi global. Dan yang terakhir adalah kalau mau menjadi global maka suarakan kebenaran. Boleh tepuk tangan semuanya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan untuk menutup sedikit mungkin Pak 30 detik 1 menit closing statement dari Bapak sebelum kita kembalikan ke SC. Silahkan Bapak. Saya cuma mau bilang, kita harus percaya bahwa harapan kita Jakarta di kota global itu akan ada. Jadi Anda nggak boleh merasa putus asa atau merasa. Betul. Kalau Anda terus putus asa, ya nggak ada. Jadi Jadi kalau kita semua punya keyakinan, harapan kita nggak sia-sia kok. Pasti akan terjadi. Nah itu akan terjadi. Ya mari kita kerjasama untuk mewujudkan itu. Gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penutupnya yang cemerlang, membuat kita terus berambisi dan
optimis akan tujuan kita sebagaimana acara kita menjadi Top 20 Global City Jakarta. Dan waktu juga yang memisahkan kita. Maka saya kembalikan kepada MC, saya Tona Hutauruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.